Ini dikecualikan dari PPN karena nanti akan dikenakan pajak daerah. Termasuk nanti kalau teman-teman pernah dengar pajak kos-kosan yang lebih dari 10 pintu, itu juga merupakan pajak daerah. Ketika teman-teman makan di warung atau makan di KFC dan lain sebagainya, di situ ada PPN, itu adalah pajak restoran. Dulu ya, itu sering disebut PPN gitu. Sering disebut di notanya itu di KFC misalnya. Tapi teman-teman yang sudah belajar PPN, jangan sampai salah ya ketika teman-teman makan di warung atau di restoran atau di hotel dan sebagainya. Kalau di situ ada tulisan pajak, itu artinya adalah pajak daerah, bukan pajak PPN. Kemudian dari sisi jasa yang masih menjadi bukan objek itu tinggal jasa keagamaan, jasa kesenian, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, kemudian jasa penyediaan tempat parkir, sama jasa boga atau catering. Untuk jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa keuangan, pendidikan, angkutan, penyiaran tidak bersifat iklan, tenaga kerja, dan lain sebagainya, yang saya kasih warna biru, termasuk barang kebutuhan pokok, kemudian barang tambang, ini menjadi BKP, barang kena pajak. Tetapi untuk barang-barang tertentu, misalnya yang ini sembako, pelayanan medis, jasa pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya itu menjadi BKP tetapi dibebaskan. Objek tapi dibebaskan. Pak, untuk apa? Bedanya apa? Kemarin bukan objek, sekarang objek tetapi dibebaskan. Kan sama aja, Pak. Iya, bagi masyarakat sama saja. Tapi bagi DJP berbeda. Ketika namanya dibebaskan, kita akan jadi tahu ketika dibebaskan berarti barang kena pajak ya. Ketika barang kena pajak diserahkan itu wajib membuat faktur pajaknya. Faktur pajak harus dibuat. Nah, di faktur pajak itu nanti ada identitas penjual dan pembeli dan barang yang dijual. Nah, dari situ nanti DJP akan tahu, oh ternyata si pembeli apa namanya beras itu dari si A dijual ke si B jual ke si C dan seterusnya. Dan ternyata ditimbun oleh D. Nah, kita jadi tahu. Misalnya misalnya apalagi kayak kemarin minyak goreng tuh langka tuh. Padahal apa namanya produsennya produksinya biasa kok bisa jadi langka. Siapa sih yang nimbun ini? Nah, akhirnya kita akan tahu oh dari si A jual ke si B jual si C, D dan seterusnya. Jadi kita tahu oh si D itu omsetnya sekian, si E omsetnya berapa, si itu omsetnya berapa. Dari mana? Dari faktur pajak yang diterbitkan tadi. Nah, datanya akan masuk ke DJP, jadi kita bisa mengawasi kegiatan ekonomi. Nah, kesimpulannya hari ini untuk PPN itu tarifnya itu 11% ya. 11. Pak itu kok 10? Ya mohon maaf, kayaknya dalam kurungnya belum keedit. Tarifnya adalah 11% dan nanti per Januari akan naik menjadi 12%. Kemudian untuk ekspor itu 0%. Kemudian definisi penyerahan tadi ya kita sudah jelaskan tadi. Jadi pengusaha atau orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP itu kita sebut sebagai pengusaha kena pajak. Terutama yang omsetnya di atas 4,8 miliar itu wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak.
Kalau di bawah 4,8 miliar, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau dia merasa butuh, ya daftarlah. Misalnya begini, kita menjadi rekanan BUMN. Omset kita baru 3 miliar, tapi kita jadi rekanan BUMN. BUMN bilang, Pak, kamu kalau mau jual barang ke aku harus bikin faktur pajak. Mbak, saya bukan PKP, omset saya baru 3 miliar. Ya monggo, kalau mau jual barang ke saya harus ada faktur pajaknya. Ketika tidak ada faktur pajak, ya sudah nggak usah jual barang ke saya mau cari produsen yang lain. Kalau seperti itu, mau tidak mau kan, wah saya berarti harus jadi PKP dong Pak. Iya, oh kalau begitu saya daftar jadi PKP boleh nggak? Boleh. Meskipun omsetnya baru 3 miliar, mau 2 miliar, mau 100 juta, ketika dibutuhkan untuk menjadi PKP, itu boleh untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Oh, baru setengah 3, kita lanjut dulu deh. Nah sekarang kita akan nyicil bagaimana sih cara menghitung PPN itu. Tolong bayangkan misalnya A ini produsen, ini produsen barang ya. Anggap saja si A ini dia barangnya adalah nyiptain sendiri, ambil dari alam, jadi dia nggak beli barang dari siapapun ya, asumsi. Maka tidak ada pajak masukannya. Kemudian produsen ini menjual barang ke distributor. Kemudian distributor menjual ke konsumen. Nah, distributor ini menjual barang, harganya 1.000. Karena PPN itu 11%, maka dia akan menerbitkan faktur pajak ke si B. Nilainya Rp110. Kemudian totalnya yang akan dibayarkan B ke A itu B ke A bayarnya Rp1.110. Oleh si A, seandainya ini transaksinya cuma satu aja ya, oleh si A berarti pajak keluarannya itu atau faktur yang dia buat adalah Rp110. Kita tulis Rp110. Karena dia nggak beli dari siapapun, maka pajak masukannya 0. Maka 110 ini akan disetorkan ke kas negara semuanya. Tetapi percayalah ini jarang terjadi. Produsen namanya saat ini dia pasti beli barang dari tempat lain, tidak mungkin semuanya diproduksi. Anggap sajalah yang paling ideal kita di distributornya di PKPB ini. Nah, PKPB ini kan dia tadi beli barang dari si A. Dia ada pajak masukan. Ini kan 110 PK-nya si A. Tapi bagi si B ini merupakan pajak masukan. Ya. Kalau si A bagi A adalah pajak keluaran, dia mendapatkan uang dari si B yang mengeluarkan uang itu nyatetnya sebagai pajak masukan. Kalau di akuntansi, si B nyatetnya ini adalah piutang pajak pada cash sebesar Rp110. Dicatat sebagai piutang. Nah, kemudian barang yang sudah dia olah, dia jual ke konsumen. Harga jualnya 1.500. Karena si B ini adalah pengusaha kena pajak, maka dia wajib mungut PPN. PPN-nya 11%, 165. Jadi konsumen bayar ke si B 1.665.
Nah, dicatat oleh si B, ini kan berarti dia dapat cash 165, kemudian ada utang pajak, sorry, ini utang pajak pada cash 165 ya. Selain ada penjualan ya, penjualan 1.500 pada cash. Sorry, ini cash ya, bukan sudah cash sama utang pajak 165. Nah, dicatatnya semacam ini. Kemudian kalau secara PPN kita nyatetnya begini, PK-nya 165, kemudian pajak masukan yang dari A tadi 110. Jadi yang disetorkan ke kas negara berapa? Dia dapat uang dari konsumennya 165, di kemudian dia dapat uang, dia ngeluarin uang ke A itu 110. 165 kurangi 110 masih ada selisih 55. Nah, selisih 55 ini nanti disetorkan ke kas negara. Angka 55 ini merupakan selisih dari pertambahan nilai yang dia belinya itu 1.000, dijualnya 500. Berarti nilai tambahnya adalah 500. Maka PPN-nya itu adalah 555, sorry. Kemudian si konsumen tadi kan bayarnya jadi 1.500 tambah 165 atau 1.665. Nah, PPN yang dibayarkan oleh konsumen ini kan 165. Nah, 165 ini secara total ini sama dengan yang diterima oleh negara. Dapat dari mana? Dari 155 yang disetorkan oleh si B, kemudian 110 yang disetorkan oleh A. A-nya 110, B-nya 55. Totalnya 165. Jadi total 165 ini yang dibayarkan kepada B, memang B cuma nyetorin 55. Tetapi secara tidak langsung nanti secara multi stage akan terkumpul sebesar 165 meskipun tidak secara langsung atau menggunakan sistem multi kayak rentengan gitu, rentengan ke belakang gitu. Nanti secara total akan dibayarkan ke kas negara. Kurang lebih seperti itu mengenai mekanisme pemungutan PPN. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya enggak ya? Pak, ngitungnya kok ribet ya, Pak? Ini ribet karena kita berperan menjadi 3 orang. Kalau kita fokus di B, itu tidak akan pusing. Kenapa? Kita cukup menjumlahkan semua pembelian kita, pembeliannya, terus kita masukkan ke aplikasi e-faktur, nanti semua pembelian akan muncul di poin nomor 5 ini. Nah, ini semua PM akan muncul di sini. Kemudian PK-nya nanti kita akan pisahkan, ada yang dipungut sendiri, ada yang dipungut pihak lain. Nah, kita fokus yang dipungut sendiri. Berarti yang terutang PPN nanti akan ada di sini. Ini adalah PK-nya. Jadi kita tinggal buat faktur pajaknya sejumlah penyerahan kita. Kita tinggal input. Totalnya barang di sini pajak PPN-nya atau pajak keluarannya. Kemudian nanti oleh SPT akan dijumlahkan, PK dikurangi di sini. Ini kan angka 1 ya. Di sini juga angka 1. Ini berarti sama ya.
Angka ini nanti akan dijumlahkan oleh sistem PK dikurangi PM. Nanti di huruf D ini. Nanti akan ketahuan berapa sih yang akan disetorkan kas negara. Tinggal selisihnya saja. Itu dari sisi PKP. Jadi dari sisi PKP tidak ada masalah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Sejauh ini masih jelas, Pak. Oke, terima kasih Mas. Karena sudah masuk waktu asar dan tidak ada yang mau bertanya dan materinya untuk target hari ini sudah tercapai, maka kita akan lanjutkan di pertemuan yang besok, pertemuan besok.